Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Medina Zakia, yang biasa panggil Mei atau Medina. Kali ini akan sharing dadakan ya, sharing dadakan atau apa nih? Belajar bareng lah tentang apa cara ngebuat podcast via Anchor.fm. Nah, sebenarnya banyak ya platform-platform buat bikin podcast, tapi ini aku kebetulan bikinnya pakai Anchor.fm. Ini review singkat aja, terus abis itu paling nanti ngejelasin teknikalnya dikit sama konsep kayak gitu. Nah, ini halaman depannya Anchor.fm, dia bagian dari Spotify. Terus kalau misalnya kalian mau bikin, tinggal uh, klik sign up. Oh iya, kalau kecepatan gimana? Nah, terus tinggal diisi aja nih nama segala macam gitu. Gitu deh. Oke, itu untuk cara buatnya ya. Buat apa register maksudnya. Oke, sekilas podcastnya nanti bentuknya kayak gini nih. Nah, ini podcastku yang di anchor.fm. Jadi ntar anchor.fm garis miring terserah namanya mau apa. Kalau ini akun usernameku ini. Nah, itu nah ini sekilas ya. Nanti ini belum diedit yang kemarin. Tadi diedit judulnya udah berubah. Ini belum. Bentar, sorry. Login browse lagi. Nah, tadi belum dikasihin episode keberapanya, baru tak editin tadi. Nah, terakhir kemarin ini bikin episode kedua-dua tentang cara membuat web via Wordpress.co itu buat sharing session terkait podcast juga kayak hari ini. Tapi waktu itu nggak direkam, makanya ini kan mau direkam sengaja biar bisa lihat lagi ntar di YouTube gitu. Nah, ini di Anchor.fm itu dia bisa terintegrasi dengan berbagai macam platform. Suaranya kecilan nggak? Kalau suaranya kecilan tak gedein dulu dikit ya. Ini ngeliat di speakernya kecil banget soalnya. Pas tengah ya. Udah. Terus nanti nih ya, ini kebetulan apa namanya podcastku tersedia juga di Amazon, Apple, Google, ini beberapa nggak mungkin kalian nggak begitu familiar sama Spotify. Nah ini deh kalau mau di insert kemana namanya ke WordPress atau ke blog pakai RSS juga bisa. Nah karena dia bagian Anchor itu bagian dari Spotify, jadi bisa didengar di Spotify. Ini yang Spotify, nih. Beda ya tampilannya kalau di aplikasi gitu. Sekilas. Nah, terus ini yang di Google Podcast. Ntar aja tuh. Terus ini yang di Apple Podcast-nya. Ini yang di Amazon Music. Bedanya, tapi khusus Amazon ini kita harus login dulu ke Amazon ya. Nggak bisa langsung terintegrasi. Maksudnya login di mana? Di Anchor terus nanti langsung tersebar ke yang lain nggak. Harus daftarin sendiri. Kemarin baru beberapa minggu yang lalu sih. Ini yang Google Podcast tadi deh ya. Nah, ini tadi sign up udah ya. Sekarang aku sign in. Ini tadi sebelum sharing session aku buka bentar jadi kelihatan ya apa namanya dashboardnya. Ini tampilan sekilas dashboardnya, tapi karena barusan udah sign up jadi aku login dulu bentar. Loginnya bisa dengan Google. Nah, udah login dengan Google.
sama kan kayak tadi dulu. Nah, di halaman dashboardnya kita bisa ngeliat nih overview berapa kali didengerin per episodenya, berapa kali rata-rata di di Twitter sama audience, sama sekarang yang fitur barunya ada Spotify followers ya. Gitu. Ini aku jarang ngepromosiin jadinya wajar gitu. Dan ini bisa grafiknya paling ketahuan paling rame, paling sering dengerin kapan. Tuh, terus bisa ngeliat juga audiensnya. Nih, ketahuan yang paling banyak akses dari mana. Oh, ternyata nomor 2-nya yang Amerika. Baru tahu. Indonesia sama Amerika Jerman. Nah, ini terus kebanyakan malah dari mana ini? Oh, dari web browser yang banyak ngaksesnya. Gitu. Terus ini nggak bisa apa namanya? Gede tiap kali episode rankingnya. Bentar, tolong di mute ya. Mute dulu. Nanti kecilin dikit itu. Nggak bisa. Ini udah. Ini kan kemarin masalahnya. Udah dibilang di sana masalahnya di speakernya Navaya. Coba dikecilin. Speakernya kan bisa dikecilin, Nav. Speaker HP. Ini aku udah nih lihat ya tuh. Masih di tengah loh. Nggak besar. Tuh. Makanya berarti ini kayaknya di penerimanya receiver ya. Kalau di sini normal-normal aja soalnya. Ntar kita lihat rekamannya deh hasilnya gimana. Nah ini episode rankingnya. Nih ya. Tuh. Paling banyak yang mana. Nah oke. Ini jadi bisa kalau pakai Anchor bisa ngelihat data-data seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja buatnya. Kalau di web, tinggal di klik new episode. Ada 2 nih kategorinya, mau create an episode atau upload. Ini aku ngomongin technical dulu ya, nanti setelah itu baru ngomongin konsep. Diputer, biasanya ngomongin konsep dulu baru technical nih. Nanti baru tak bahas dari contoh, baru lebih bahas di belakang itu aja. Nah, kita buat create aja. Apa ya, tadi itu yang tentang webcard.co baru yang episode awal ya, ini ya episode keduanya deh. Apa namanya lanjutannya ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia, yang biasa dipanggil Mei atau Medina dalam Mais Podcast. Dari yang biasa untuk orang biasa. Nah, apa kabar creativers and learners? Hujan di sana atau tidak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak kebanjiran ya. Nah, ini kali ini akan ngomongin apa? Akan ngomongin tentang sambungan yang kemarin tentang cara ngebuat web via card.co. Nah, kalau kemarin lebih ngebahas ya tentang review sekilas fitur-fitur card.co walaupun belum mendalam. Ini aku lebih banyak mau ngebahas tentang pentingnya konsep mau bikin web seperti apa sih buat diterapin di card.co ataupun di web lainnya yang kamu mau buat. Jadi gini, ini semua ini ya tips and trick aja ya versiku. Kalau mau bikin website, sebaiknya sebelumnya kita tentuin dulu konsepnya. Konsepnya itu, jadi sebelum utak-atik tools, kita tentuin dulu konsepnya. Kita mau bikin website buat apa? Misal buat naruh CV portfolio atau sekalian link-link yang banyak itu tersebar di internet. Kamu ikut berbagai macam platform kan kadang-kadang.
Terus abis itu atau buat share jualan usaha online shopmu atau apa namanya brandingmu, bisa punya merek, bikin usaha kecil-kecilan, atau apa nih buat komunitas atau tentang suatu bidang, format blog. Misal aku dulu sempat bikin yang official ya, yang emang punya domain sendiri dulu, sekarang udah nggak ada, udah nggak diperpanjang. Itu khusus tentang pembahasan kreativitas sama pembelajaran online kayak gitu deh. Umumnya itu. Nah, sama info-info kreatif. Nah, kayak gitu. Jadi ditentuin dulu di awal. Nah, toolsnya biar memudahkan itu bisa dengan menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Nah, itu bisa dengan manual, kamu oret-oret di kertas, tentuin segmennya siapa, kelemahan, kelebihan, kekurangan, SWOT analyze ya istilahnya, sama kira-kira tantangannya apa tuh, tantangannya apa kalau misalnya kamu bikin sebuah podcast tersebut, podcast, sorry, bukan jadi salah, maaf, apa namanya, web tersebut dengan yang lainnya, pasti kan harus ada ciri khas kan, biar ngebedain apa, atau istilah marketingnya apa, PDB, positioning, diferensiasi, atau dan branding di belakang. Itu kok teorinya ini ya, Pak Herman kata dia. Jadi apa namanya, positioning kayak eh, tagline atau slogannya apa, terus habis itu yang ngebedain kamu yang lain. Diferensiasi yaitu uniknya produk kamu atau apa namanya, kalau mau bikin personal branding, uniknya kamu sebagai calon pekerja itu dengan yang lain apa gitu. Terus kalau itu mau bikin buat jadi ini ya, CV atau pusat CV sama portfolio. Sama satu lagi apa namanya, uh, branding. Nah itu branding termasuk tuh pemilihan apa namanya, tipografi atau pemilihan font, maksudnya hurufnya kayak gimana yang mencerminkan kamu banget. Misalnya untuk web kamu itu atau usaha kamu itu. Jadi itu semuanya harus jadi satu kesatuan sehingga ketika orang lihat langsung oh ini webnya si ini, webnya si ini, atau usahanya si ini. Jadi apa istilahnya ya, stand out, apa namanya, langsung ingat orang pas itu. Nah kayak gitu sih. Nah baru habis itu cari template yang sesuai dengan apa namanya, image yang ingin kau bangun atau brand yang kau bangun, atau bikin sendiri. Nah barulah gunain yang kardus. Intinya sih sebenarnya konsepnya dulu. Kalau konsepnya udah jelas, toolsnya nanti pada akhirnya akan menyesuaikan sih. Kamu bisa memilih sendiri yang sesuai dengan maunya kamu tuh seperti apa. Oke, gitu aja. Kemarin kan udah dibahas ya fiturnya ya, tentang apa namanya, apa tadi, tentang cara buat web di card.co. Jadi tinggal masuk ke webnya, ada dua, mau sign up dulu atau langsung cari desain dulu atau ngedesain dulu sesuai dengan tema yang ada atau bikin sendiri. Habis itu tinggal jangan lupa di save, di upload, daftar, udah. Ntar kalau perlu edit-edit tinggal tambah-tambahin dikit kan, apa namanya, tombolnya apa segala macam, pakai drag and drop aja kan, nggak perlu coding. Walaupun kalau apa namanya mau ngubah-ngubah warna ya perlu coding CSS lah minimal. Ya itu aja, makasih yang udah ngedengerin. Udah gak lama nih, 5 menit tuh. Ntar bosan lagi. Ya udah, makasih yang udah dengerin My Podcast kali ini. Insya Allah ntar ketemu lagi dengan episode lainnya tentang hal lainnya di My Podcast, sharing biasa untuk orang biasa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Aduh. Oke, kayak gitu. Nah, tinggal ditambahin apa nih? Ada library kan? Library-nya misalnya mau ditambahin efek lagu.
efek suara ya, efek. Ini yang lain dari bawaan Anchor ya. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Efek apa sih namanya? Tunggu. Oh, ini masih proses dia. Aku kalau kemarin aku ngasih contohnya nambahin efek-efek, tapi ini karena masih proses 5 menit lumayan lama tuh. Di setengah 5 hampir 6 menit. Jadi belum bisa ditambahin background. Jadi sebenarnya ntar ada fiturnya kalau mau tambahin background, ini tinggal diklik aja ntar kalau udah muncul apa namanya titik tiganya kayak ini, tinggal diklik mau backgroundnya apa. Oh udah nih muncul aja. Nih mau apa nih? Aku misalnya serius aja deh. Ini apa nih capres? Ini politik kedengeran gak ya? Oh nggak kedengeran ya? Jangan tahu di mana nih. Coba samain sama yang sebelumnya aja deh. Sebelumnya apa nih? Biar kebayang. Sebelumnya, belum ya. Sebelumnya kemarin itu apa ya? Bisa. Compton aja deh. Biasanya aku sering gunain Compton sih. Udah ini aja. Oke. Oh ini dia. Review audio. Oh, kok nggak ada suaranya ya? Coba play dulu. Nah. Oh ini belum masih proses. Ini belum bisa. Belum apa namanya musiknya belum masuk. Ini langsung. Ini aku barusan nge-drag yang tanpa background. Nah ini kalau udah ada backgroundnya kita dengerin. Nggak muncul ya? Oh udah. Tuh gitu misalnya. Apa awalnya? Milihnya yang ini ya. Aduh. Tadi nggak ngeliat previewnya soalnya. Tunggu, aku cancel dulu deh. Stop. Ini cara ngedelete-nya sekalian biar tahu. Nah, oke. Dah. Stop. Bentar. Di save dulu. Kok dia masih ngeplay? Wait. Kiranya udah stop nih. Sorry, ada apa namanya gangguan teknis. Kita balik, untung tadi udah di save. Balik ke yang tadi biar tahu juga. Jadi bisa di save ya kalau misalnya udah mau jadiin draftnya buat besok-besok diterusin, editannya bisa. Nah ini masih yang tadi. Kita balik dulu ke yang tadi. Nah nih, yang kosong, yang belum diisi. Oke, lagunya yang serius. Kalem aja deh.
coba ini. Gini aja ya. Jadi ini sebenarnya bisa dipilih. Ini aku mungkin apa namanya jaringannya kali yang kurang support. Ini tinggal pilih. Nanti kalau udah dipilih akan kayak ini muncul ada tanda apa namanya musiknya. Jadi ini yang dulu yang sebelumnya ya, biar kebayang. Gitu. Jadi nanti ada suaranya seharusnya musiknya. Nah, muncul ya di ininya deh, di apa namanya Anchor.fm. Nah, nih nanti ya apa kalau udah ditambahin efek biasanya aturannya muncul. Kok nggak muncul ya suaranya? Nggak tahu di situ kedengeran atau nggak, di aku nggak muncul sih. Oke, terusin aja. Nah ini kalau udah jadi rekamannya, ini aku sengaja yang barusan nggak pakai efek apapun ya, tinggal di drag. Udah beres, tinggal di save. Nah episode title-nya baru kedengaran. Apa namanya episode 22 versi 2 tentang aku ini yang aku bikin nggak pakai ini ya musik, ini kayaknya komputer yang lain. Oke, kalau udah nanti tinggal nggak apa-apa jadi kayak ada backsoundnya, kita sharing. Seasonnya misalnya apa? Season yang pertama, episode number yang ke berapa nih, 2. Nah ini bisa ntar dipilih episode type-nya mau full, trailer, atau bonus. Kayak gitu. Udah tinggal publish. Udah terpublish. Nih. Episode 23 ya aturannya. Iya 23 aturannya. belum apa namanya belum loading yang benar. Nah tuh udah jadi ini yang tanpa ini, tanpa efek. Nah, apakah berarti ya kan? Tanpa efek. Yang sebelumnya aku bikin sharing sessionnya pakai efek nih. Sorry. Muncul nggak dia? Seharusnya sih muncul. Apa namanya? Efek suaranya di depan. Ntar coba aja apa namanya kalian akses ini ya, apa Anchor.fm aja guys. Itu aja yang mau disampaikan. Iya belum ya konsep ya. Ini tadi technical. Ya oke. Kalau misalnya secara konsep yang mau disampaikan dalam bikin podcast tuh ada beberapa hal. Nah, nih tadi baru kedengar. Apa namanya? Pertama, sebaiknya episodenya dirapihin, ada kayak gini tuh. Ini apa namanya episode keberapa segala macam kayak gitu biar mudah sih pengasipan. Terus di podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
Nah, di podcastnya ada beberapa kalimat atau kata yang emang dipertahankan. Misalnya yang nge-sharing atau yang bikin podcastnya siapa, disebutin. Terus abis itu tentang apa, atau tagline atau slogannya gitu. Sama sapaan. Kalau aku kan sering nyapanya creativers sama learners. Nah, kayak gitu. Kalian bisa aja yang lain. Apa misalnya. Kayak gitu. Terus abis itu eh nih, kayak tadi kan yang baru dibikin ya, itu kan kemarin. Yang baru dibikin tadi sama tetap ada juga. Nah, itu pas pembukaannya ada apa namanya? Tagline-nya tadi kalau aku sharing biasa untuk orang biasa, mungkin kalau kalian bisa yang lain atau apa, kalau ada ide apa. Nah, terus abis itu kayak tadi creative learners ya. Sebaiknya sih satu aja, tapi aku bikin dua karena ada dua segmenku yang biasanya ngedengerin gitu. Terus nanti sebaiknya di akhir itu dijelasin next episode apa, atau kalau misalnya belum ada ide kayak tadi aku kan belum ada ide nextnya tentang apa, aku ganti kata-katanya ya apa penutup, sampai jumpa next episode tentang apanya belum ada, aku bilang eh tentang topik yang lain, lihat aja coba nih terakhir. Dan sebaiknya memang sebelumnya ada kesimpulan kalau misalnya pembahasan ya. Kalau tutorial sih kayaknya nggak perlu, ini kan lebih ke tutorial. Kalau pembahasan habis diskusi dengan siapa gitu, sebaiknya ada kesimpulan di belakang. Ya itu aja, makasih yang udah ngedengerin. Semuanya tuh ntar saya bosan lagi aja. Makasih udah ngedengerin hari ini. Coba ntar ketemu lagi dengan episode lainnya tentang halnya di My Spot biasa untuk orang biasa. Nah itu aku ulang lagi biar ada ngerimain orang biar inget. Makanya aku ulang apa tagline-nya kayak gitu. Oke, itu aja sih mungkin yang penting. Jadi intinya sebelum bikin nerapin teknikalnya, konsepin dulu podcastnya tentang apa. Kalau misalnya aku, nah ini tentang kreativitas, inovasi, pembelajaran, sama buku juga, sama daily journal karya biasanya. Kayak gitu. Kalau kalian tentang apa, bebas. Mau buat personal bikin podcast, jangan lupa bikin trailer ya, pas awal-awal ya. Trailer itu fungsinya buat apa? Buat orang tahu sekilas tentang podcastmu itu apa. Kayak film kan juga ada trailernya. Nah ini apa namanya, podcast juga ada trailernya. Nih, pas gini biasanya langsung mana ya? Kadang-kadang muncul. Nah nih play trailer. Jadi uh, apa orang yang baru ngedengerin jadi tahu apa namanya, ini podcastnya tentang apa sih, kayak gitu, kayak deskripsi singkat tentang podcastmu itu tentang apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini podcast biasa untuk orang biasa. Podcast ini kamu akan menemukan berbagai episode terkait dengan aktivitas, pelajaran, informasi, atau juga serta hal-hal yang itu aja.
Itu waktu itu baru pertama kali belajar, jadi belum dapet udah sih udah pertengahan, udah tahu belajar-belajar dikit yang tadi teorinya itu. Jadi tapi pemilihan lagunya kayaknya terlalu slow ya. Ya udah. Terserah mau pakai background musik atau enggak itu terserah kalian sih. Kalau aku sekarang tergantung kondisi ya. Kalau misalnya lagi pengen gunain efek-efek uh, buat background ya, tapi kayaknya lebih prefer yang tanpa sih sekarang. Makanya beberapa tuh udah nggak gunain. Ini tuh kalau kadang-kadang masih perlu juga buat apa tambahan ya efek kayak gitu sih. Nah, oh iya, terakhir ini bisa di apa linkkan dengan berbagai macam link Facebook, YouTube dan segala macam ini. Dan kalau ada yang ngirim message, nah bisa ntar ada dua tipikal message yang dalam bentuk teks. Nanti misalnya nih ada yang ngedengerin ini, terus mau memberikan message bisa, atau ya nggak bisa lah apa men, 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 apa namanya mengirim message ke diri sendiri. Nah atau via suara kayak gitu. Terus tadi lupa nginfoin, sekarang udah ada fitur pulse juga polling kayak gitu. Ya itu aja yang mau sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau di follow silakan, ini aku belum pernah promosiin sih karena lebih sering nginfoinnya di apa namanya akun IG personal. Nah ini sengaja aku bikin akun IG khusus podcast tapi baru 3 postingan, belum yang lainnya belum sempet. Jadi ntar maksudnya biar ini previewnya bisa ngelink ke situ. Contoh ya apa namanya bisa didengerin terus nanti oh ini harus ini ntar akses sendiri aja. Pas diklik ada preview dikit dari sini. Ntar besok-besok mungkin dibahas atau lihat aja di YouTube yang sebelum-sebelumnya aku pernah ngebahas tentang bikin podcast terus bikin previewnya untuk di apa namanya IG pakai headliner tuh ads-nya. Nah, lihat aja bahasannya sebelumnya. Kalau sharing sessionnya ntar kapan-kapan lagi deh. Itu aja. Ya, makasih ada yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya sekarang boleh. Udah selesai kok. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mau disudahi ini. Apa ya ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Ya udah, kalau gitu tak sudahi ya. Udah.